sudah ada anak-anak. Wah, anak-anak, apa kabar? Wah, anak-anak pastinya kabarnya baik-baik semua ya. Bu Susan juga senang karena hari ini kita akan melakukan sekolah minggu online. Nah, anak-anak tetap di rumah, anak-anak bisa bersama-sama ambil tempat duduk yang nyaman buat anak-anak. Kita semangat untuk mengikuti sekolah minggu online. Sebelum kita memuji Tuhan bersama-sama, Bu Susan mengajak kita berdoa. Anak-anak, kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh melakukan sekolah minggu online di rumah kami masing-masing, dan kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Kami akan memuji Tuhan, kami akan bersama-sama bersukacita. Berkati kami dan juga berkati orang tua kami atau saudara-saudara kami yang bersama dengan kami mengikuti sekolah minggu online ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, anak-anak sudah siap tentunya untuk memuji Tuhan. Bu Susan senang sekali kita bersama-sama selalu memuji Tuhan tiap minggunya. Tapi jangan cuma tiap minggu memuji Tuhannya. Setiap hari kita boleh memuji Tuhan dan harus memuji Tuhan. Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan bersama-sama, tapi di rumah masing-masing. Anak-anak nyanyinya yang semangat ya. Walaupun di rumah boleh nyanyi keras-keras, tapi nggak teriak-teriak, karena kalau teriak-teriak itu tenggorokannya sakit. Ya, sekarang kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kita akan nyanyikan Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu kelas besar GKI Citraland. Kita akan bersama-sama memasuki perenungan dari firman Tuhan yang kita akan belajar pada hari ini dari tokoh Bapak Abraham. Apa yang kita pelajari? Nanti Pak Yakub akan menjelaskannya. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu, minta hikmat dari Tuhan. Kita berdoa ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan memberkati setiap kami, anak-anak kelas besar sekolah minggu GKI Citraland. Tuhan terus memimpin hidup kami melewati setiap waktu dalam berkat penyertaan Tuhan. Walaupun kami tidak bisa berkumpul bersama-sama di gereja, tapi kami tetap dalam penyertaan Tuhan, tetap Tuhan himpun, Tuhan kumpulkan untuk saat ini mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Pimpin setiap kami dengan hikmat Tuhan, supaya kami mengerti apa yang disampaikan Pak Yakub kepada kami semua.
Pimpin juga Pak Yakub dengan roh Tuhan, sehingga apa yang disampaikannya sungguh-sungguh kebenaran dari firman Tuhan. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkannya. Amin. Tuh. Nah, anak-anak, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 18. Alkitab mencatat kisah Abram dan Lot berpisah. Abram yang nantinya akan disebut sebagai Abraham, bapa orang beriman. Dalam kisah ini, Abram melakukan perjalanan dari Mesir ke tanah Negeb. Mereka hidup berpindah-pindah. Mereka menggembalakan kawanan ternaknya, berpindah-pindah dari negeri yang satu ke negeri yang lain. Nah, tibalah mereka di negeri yang disebut Betel dan Ai. Dan di sana Abram pernah mendirikan mezbah buat Tuhan. Nah, Abraham itu mendirikan kemahnya di sana bersama-sama dengan istrinya, bersama-sama dengan Lot yang adalah keponakannya. Abram itu sangat kaya, banyak ternaknya, emas dan perak kepunyaannya. Nah, ternyata di tengah-tengah kekayaannya itu dan juga apa yang dimiliki Lot, di mana juga kawanan ternaknya begitu banyak, ternyata negeri yang mereka diami itu, tempat pengembalaan itu gak cukup luas bagi para penggembala mereka. Kawanan gembala milik Abraham dan juga milik Lot. Apa yang terjadi, anak-anak? Ternyata kawanan domba dan gembala yang begitu banyak berebutan untuk mendapatkan lahan tempat makan dan minum mereka. Akhirnya para gembala dari Abraham dan para gembala dari Lot bertengkar, berebut tempat itu, berebut lahan dari pengembalaan mereka. Ini sungguh mengkhawatirkan bagaimana orang yang diberkati Tuhan masih sama-sama saudara, gembalanya bertengkar karena rebutan lahan tempat penggembalaan. Bagi mereka tidak cukup tempat yang begitu luas untuk makanan kawanan dombanya. Jadi terjadi perkelahian antara gembala Abram dan gembala Lot, di mana akhirnya Abram itu melihat ini gak baik terjadi perkelahian seperti ini. Abraham tidak suka terjadi perkelahian itu. Dia melihat ini gak baik. Abram lalu mengajak Lot untuk bertemu, ngobrol-ngobrol, dan mencari solusi bagaimana supaya gembala Abraham itu dan gembala Lot itu tidak berkelahi. Lalu Abram mengajak Lot berbicara itu dan mengatakan, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Itu lihat, bisa digambar, saya lihat di gambar Abraham yang janggutnya putih dan Lot itu yang janggutnya hitam. Nah, mereka bicara bersama-sama mencari solusinya. Nah, Abraham mengatakan, bukankah seluruh ini terbuka untuk engkau? Seluruh negeri ini yang begitu luas itu terbuka. Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Jadi solusinya Abram yang memberikan supaya mereka berpisah. Karena kalau berpisah, tidak lagi terjadi perkelahian antara gembala Abram dengan gembala Lot. Aman, akur. Abram
yang memberikan solusinya. Tidak mau terjadi pertengkaran lagi. Mendengar tawaran Abram itu untuk berpisah di antara gembala Abram dan gembala Lot, maka Lot pun melihat ini baik supaya mereka tidak bertengkar. Karena disuruh milih, maka Lot pun melihat ke arah lembah Yordan. Wow, di sana padang rumputnya bagus dan banyak airnya. Ini lembah yang bagus untuk mengembalakan ternak-ternak. Lalu Lot pun melihat itu dan menganggap itu baik, maka Lot memilih untuk ternak-ternaknya itu digembalakan di seluruh lembah Yordan itu. Lalu dia berangkat dan berpisah dengan Abram. Abram tetap menetap di tanah Kanaan dan Lot menetap akhirnya di lembah Yordan. Dia mendirikan kemahnya di lembah Yordan di dekat Sodom. Nah, perpisahan ini membuat kawanan gembala Abram dan kawanan gembala Lot menjadi tidak bertengkar lagi. Mereka mengembalakan sendiri-sendiri, punya wilayahnya sendiri-sendiri. Selesailah pertengkaran itu dengan damai. Ini semua karena inisiatif dan keinginan Abraham, dan itu disambut juga baik oleh Lot. Lot yang justru memilih mana tempat yang terbaik baginya. Setelah perpisahan itu, Abram tinggal di negeri Kanaan itu, dan Tuhan menyuruh Abraham untuk melihat sekeliling negeri itu. Dan Allah menjanjikan bahwa seluruh negeri itu akan menjadi tempat bagi keturunan Abraham. Keturunan Abram yang begitu banyak, seperti butiran debu. Siapa yang bisa menghitung butiran debu? Sebanyak itulah nantinya keturunan Abram yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, Abraham mendapat janji Tuhan itu dengan bersyukur dan mendirikan mezbah untuk Tuhan, untuk menyembah Tuhan, bersyukur bahwa Tuhan senantiasa menyertai hamba-Nya yang setia pada janji Tuhan. Nah, anak-anak, dari kisah Abraham dan Lot yang berpisah itu, kita dapat memetik beberapa pelajaran. Yang pertama, Abram adalah pribadi yang mencintai dan setia selalu pada Tuhan. Apa buktinya? Kemanapun dia pergi, dia selalu mendirikan mezbah untuk Tuhan. Apa itu mezbah untuk Tuhan? Dimanapun dia pergi dan menetap, dia selalu menyediakan tempat untuk berdoa kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Di Betel dan Ai itu, dia mendirikan mezbah Tuhan. Dan kemudian ketika dia diarahkan Tuhan ke Kanaan, dia juga mendirikan mezbah buat Tuhan. Abram adalah pribadi yang mencintai dan setia pada Tuhan. Maka tidak heran apapun yang dilakukannya untuk mengasihi Tuhan. Nah, yang kedua, karena Abram adalah pribadi yang mencintai Tuhan, maka yang dilakukan Abraham adalah perilaku yang menyenangkan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Abram berlaku kasih kepada Lot dan para kaum gembalanya Lot. Ketika terjadi perkelahian, ketika terjadi keributan, Abram tidak marah pada Lot. Abram tidak memusuhi Lot dan para gembalanya, tapi mengasihi Lot dengan mengajaknya mencari solusi.
apa yang harus dilakukan untuk supaya tidak terjadi lagi perkelahian antara gembala Abraham dengan gembala Lot. Ketika mereka berpisah, gembala Lot dan gembala Abraham bisa hidup dengan damai. Itu semua karena kasih Abraham. Yang ketiga, Abraham yang penuh kasih itu pun adalah pribadi yang tidak egois. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Yang dia pikirkan adalah bagaimana kesejahteraan bersama, kesejahteraan para gembalanya Abraham dan kesejahteraan gembalanya Lot. Maka perpisahan itu adalah jalan keluar. Abraham sendiri yang menawarkan, pilihlah bagimu mana tempat yang kamu anggap baik. Lot memilih lembah Yordan yang penuh dengan air itu, yang subur itu. Abraham tidak merasa rugi. Abraham tidak merasa bahwa kepentingannya menjadi hilang, karena dia tahu dan yakin pada janji penyertaan Tuhan. Nah, anak-anak, mari kita lakukan hal yang seperti Abraham lakukan itu. Yang pertama, mencintai Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan adalah yang kedua itu adalah mengasihi sesamanya. Maka orang yang mengasihi sesamanya itu, maka yang ketiga pelajaran yang kita petik adalah orang yang tidak egois, tidak mementingkan dirinya, tidak takut rugi ketika berbuat baik. Anak-anak, bisakah berbuat demikian? Ayo kita kerjakan, meneladani pribadi Abraham. Abraham adalah tokoh yang diberkati Tuhan. Anak-anak mau diberkati Tuhan, kerjakan seperti yang Abraham lakukan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, karena Tuhan memberkati kami. Kami memetik pelajaran dari tokoh Abraham yang Tuhan senantiasa berkati. Karena dia mencintai Tuhan. Karena juga dia berbuat kasih seturut dengan kehendak Tuhan. Dan dalam kasih yang dikerjakannya itu, dia tidak egois dan mementingkan dirinya sendiri. Biarlah kami bisa melakukan itu di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah kehidupan sekolah kami, bahkan pergaulan kami dengan teman-teman kami. Kami adalah orang yang mencintai Tuhan dan berbuat kasih dan selalu melakukan hal-hal yang tidak egois dan mementingkan diri sendiri, tapi kami memikirkan kepentingan orang banyak. Inilah doa kami Bapa. Kami bersyukur atas hikmat Tuhan bagi kami. Amin. Anak-anak yang kasih oleh Tuhan Yesus, tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Yakub. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan bagaimana kita mau buat janji, respon kita supaya kita sungguh-sungguh di dalam mengikut Tuhan. Kita sungguh-sungguh percaya dan taat pada Tuhan, nggak khawatir lagi. Nah, Bu Susan mengajak anak-anak kita menyanyi, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir,
dikasih oleh Tuhan Yesus, anak-anak kelas besar, anak-anak kelas kecil, kita akan bersama-sama melakukan aktivitas sekolah minggu yang akan dipimpin oleh Bu Asti. Nah, anak-anak bisa melakukannya di rumah masing-masing. Anak-anak bisa minta bantuan, kalau nggak bisa, minta bantuan pada orang tua atau saudara yang ada di rumah, atau mungkin oma opa. Tapi jangan kemudian anak-anak memaksa loh ya. Minta bantuan artinya kita minta tolong dan harus disampaikan dengan baik-baik. Nah, Bu Asti akan memimpin anak-anak untuk melakukan aktivitas. Yuk, kita ikut yuk. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabar kalian? Semoga semua sehat-sehat ya. Dan mama papa juga semua sehat-sehat. Bagaimana kabar kalian? Minggu lalu sudah ikut aktivitas kita juga kan? Sudah melakukan? Jika kalian sudah ikuti, bisa minta mama papa direkam atau difoto. Nanti bisa dikirimkan ke guru sekolah minggu kalian ya. Nanti bisa kita masukkan ke dalam video sekolah minggu aktivitas untuk minggu selanjutnya. Nah, tadi sudah mendengarkan cerita tentang Bapak Abraham ya. Nah, sekarang kita melakukan aktivitas yang lain ya adik-adik. Yuk, sekarang kita lanjut. Bahan-bahan yang dibutuhkan apa aja? Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan kertas putih ya biasa, krayon, dan sesuatu yang ujungnya bisa kita pakai. Nah, kita akan membuat apa ya? Kita akan membuat scratch drawing. Jadi akan kita menggambar tapi kita akan scratch. Jadi kayak di scratch pakai ujungnya aja ya. Nggak usah, bukan pakai pensil atau pulpen. Nah, sebelumnya caranya, sebelum menggunakan scratch tersebut, kita kertas ini kita warnain. Dan ini suka-suka warna aja, apa aja boleh. Diwarnain aja sampai penuh. Warna bebas, adik-adik suka kuning, merah. Misalkan sampai penuh. Bisa ganti-ganti warna, lebih bagus. Merah. Dari sisi tebalin juga. Lalu semua itu kita tutupin dengan warna hitam. Ini hitam, kita tutupin warna hitam. Ini ya, apa lagi ya? Adik, sudah hitam ini semua, sudah ketutup dengan warna hitam. Sekarang saatnya kita scratch draw. Bagaimana caranya? Ya, siapkan tadi ujung kuasmu, atau bisa juga sedotan yang kecil itu, bisa juga tajam, agak tajam, nah bisa. Nah, tinggal kita gambar. Kita sekarang menggambar bintang-bintangnya dia. Jadi bisa bikin bintang. Yang belum bisa bantuan mama ya. Gambar bintang dengan ujung kuas ini, ujung tumpul. Nanti akan muncul
yang kita gambar di bawahnya itu Adik-adik. Ini merah, di sini muncul kuning. Nah, ini kalau kuning kita bisa bikin kayak bulan, ya bulan ya, kalau ada bintang-bintang di bulannya. Ini biru, muncul biru tadi. Kelihatan ya warnanya ya. Terus kita gambar di sini berorang. Nah, ini ceritanya Bapak Abraham nih Adik-adik. Bapak Abraham yang sedang melakukan perjalanan ke tempat yang Tuhan perintahkan. Dia melihat bintang-bintang di langit. Karena Allah berjanji dia akan memberikan keturunan banyak seperti bintang di langit. Kalian tahu nggak jumlah bintang berapa di langit itu? Banyak ya. Seperti itu juga Allah berjanji kepada Bapak Abraham, dan Bapak Abraham meyakini, dia beriman akan janji Tuhan tersebut. Ini bisa kita tulis juga dari ayatnya, Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Judulnya pada kali ini, yakin pada janji Tuhan. Nah, ini muncul warna oranye tadi di bawah. Dan biasa hias dan beri nama. Oke, itu adik-adik. Kelihatan? Ya emang nggak terang banget ya kayak gambar biasa. Cuma emang kelihatan kan warna-warna biru, warna-warna merah ini dasarnya, ada oranye. Dari scratch-nya itu kita torehkan. Jadi semoga bisa diikuti ya. Dan mama papa juga bisa membantu juga. Buat yang masih kecil bisa gambar yang dia bisa, yang tulisan-tulisan mungkin orang tua bisa bantukan. Oke adik-adik, semoga bermanfaat dan semoga boleh ya tetap yakin pada janji Tuhan. Oke, bye-bye, sampai jumpa pada minggu berikutnya. Tuhan memberkati. Anak-anak yang kasih oleh Tuhan Yesus, tadi kita sudah bersama-sama memuji Tuhan. Kita sudah bersama-sama bergembira bersama. Kita mendengar firman Tuhan. Dan kita juga sudah melakukan aktivitas. Anak-anak kalau belum selesai bisa lanjutkan di rumah. Jangan lupa kalau ada yang sudah melakukan, didokumentasikan, entah foto atau video, dan kirimkan pada guru-guru sekolah minggu kalian. Nanti kalau Bu Susan dapat dari guru-guru sekolah minggu, Bu Susan akan masukkan di dalam video YouTube ini, dan minggu depan atau minggu depannya lagi, anak-anak bisa melihatnya di tayangan sekolah minggu online yang berikutnya. Kita sekarang mau berdoa. Kita akan mengakhiri, kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah boleh mengikuti sekolah minggu online. Walaupun kami tidak bertemu, tetapi kami bersyukur Tuhan memberikan kami tempat untuk kami boleh bersekolah minggu, bersekutu dengan Engkau. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang boleh memberkati kami dengan kesehatan yang baik. Dan kami juga ketika nanti sudah masuk sekolah, kami boleh tetap melakukan tugas-tugas kami, tanggung jawab kami dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa